Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di video pembelajaran penilaian evaluasi pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang pengukuran ranah psikomotorik. Mengulas daripada sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengukuran ranah kognitif dan juga afektif. Sekarang kita akan merampungkan semuanya di akhir, yaitu pengukuran ranah psikomotorik. Jadi ketiga-tiganya nanti akan kita bahas. Yang dua sudah kita bahas kemarin, kognitif dan juga afektif, sekarang psikomotorik. Jadi nanti akan lengkap 3 pengukuran ranah kognitif, afektif dan juga psikomotorik. So, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Pengukuran ranah psikomotorik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kognitif, di mana kognitif itu merupakan pengetahuan ataupun intelijen dari peserta didik, terus juga afektif yang lebih kepada watak, emosional atau perasaan peserta didik. Sekarang kita belajar tentang psikomotorik, di mana psikomotorik ini merupakan tingkah laku siswa, lebih ke tingkah laku siswa. Lalu apa sih ranah psikomotorik itu? Jadi ranah psikomotorik merupakan ranah yang berhubungan dengan tingkah laku peserta didik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kognitif, afektif, sekarang kita belajar tentang psikomotorik, lebih kepada tingkah laku. Tujuan, kita berbicara tentang tujuan daripada diadakannya pengukuran ranah ini. Apa sih tujuannya daripada diadakannya pengukuran ranah ini? Untuk apa? Supaya apa? Tujuannya kurang lebih sama dengan pengukuran ranah kognitif dengan afektif. Mungkin yang membedakan hanya ya kalau kognitif lebih ke mengetahui pengetahuan siswa, intelijen siswa. Kalau afektif lebih ke perasaan, watak, emosional dan lain sebagainya. Kalau psikomotorik itu lebih kepada tingkah laku sendiri. Oke, tujuan, berbicara tentang tujuan kurang lebih sama. Ya pastinya dalam suatu pembelajaran itu ada suatu hal yang perlu diperbaiki, entah dari segi cara mengajar guru, metode mengajarnya, ataupun dari peserta didiknya sendiri, itu pasti ada yang perlu dibenahi. Maka dari itu adanya penilaian evaluasi pembelajaran adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran sebelumnya, jadi pastinya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada umpan balik, yang memberikan umpan balik dalam artian ya guru menjadi tahu apa kekurangannya dalam mengajar peserta didik, apa yang tidak cocok dengan guru tersebut, apa yang membuat peserta didik tersebut kurang memahami, entah dari segi cara mengajar, metode dan lain sebagainya. Begitupun dengan peserta didik. Dari situ peserta didik bisa tahu apa sih kurangnya, apa sih yang aku kurang memahami ataupun lain sebagainya dari penilaian evaluasi pembelajaran ini. Selanjutnya ada tolak ukur. Pastinya dalam suatu penilaian kita ada tolak ukur sendiri ya, apa saja yang mau dinilai seperti itu. Kalau dalam ranah kognitif itu sudah jelas akan ada ujian, entah berupa lisan maupun tulisan, itu yang akan mengukur daripada penilaian ranah kognitif sendiri. Afektif kemarin kita bahas itu daripada sikap, watak, emosional siswa seperti itu. Nah, untuk psikomotorik sendiri ini lebih ke hasilnya. Hasil bisa berupa produk, cara menggunakan alat, siswa menggunakan alat itu apakah sudah benar, alat dan sikap kerja. Terus juga ada kemampuan menganalisis suatu pekerjaan, terus juga ada kemampuan mengerjakan tugas, ada kemampuan membaca gambar atau simbol. Jadi kalau psikomotorik itu lebih ke wujudnya gitu loh. Kalau misal dibahasakan ya kognitif pengetahuannya, mikirnya, afektif sikapnya, perasaannya. Kalau tingkah laku lebih ke wujudnya, lebih ke caranya seperti itu. Jadi itu tadi tolak ukurnya, bagaimana siswa bisa menggunakan alat dan juga sikap kerja, bagaimana siswa bisa mengerjakan tugas. Di sini lebih ke praktek ya. Kalau psikomotorik atau tingkah laku itu lebih ke praktek. Contoh, kita belajar fikih, praktek sholat, nah itu lebih ke prakteknya, itu masuk di ranah psikomotorik. Next ada instrumen pengukuran ranah psikomotorik, yaitu ada daftar cek dan juga skala rentang. Terus juga ada penilaian, di mana penilaian di sini kita bisa menilai peserta didik untuk pengukuran ranah psikomotorik ini daripada penilaian dari tes praktik, proyek, portofolio, dan juga produk. Ini berkaitan ya dengan tadi tolak ukur, hanya saja penilaiannya ini lebih ke
lebih ke penilaiannya. Kalau yang tolak ukur tadi itu lebih ke kita mau mengukur kemampuan siswa dari mana. Contoh dari kemampuan mengerjakan tugasnya, siswa bisa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, seperti itu. Kalau untuk penilaiannya ya dari segi tes praktik seperti yang saya sebutkan tadi. Contoh ada kita belajar fikih, belajar sholat, ya harus bisa praktik sholat, seperti itu. Diukur dari praktik sholatnya, tes praktik. Ada juga tes proyek, portofolio, produk, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi untuk ranah psikomotorik. Jadi sudah selesai ya dari ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Next kita akan bahas bab baru lagi, tapi masih dengan materi penilaian evaluasi pembelajaran. So jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan kalau aku upload baru. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.